Alhamdulillah, Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita lanjut kajian subuh kita. Lanjutkan surat setelah kemarin surat Asy-Syarah, tapi sekarang surat At-Tin. Surat At-Tin. Jadi bukan surat At-Tin sudah dibuka. Nani Salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Wat-tini demi tin, demi buah tin. Waz-zaituni dan demi zaitun. Wa turi sinina dan demi gunung Tursina atau bukit Tursina ya. Wa hadza dan demi negeri ini dan demi wa hadza dan demi ini al-baladil amini negeri yang aman. Wa hadzal baladil amini dan demi negeri yang aman ini. Laqad khalaqna, sungguh benar-benar telah kami ciptakan al-insana manusia fi ahsani taqwim dalam sebaik-baik bentuk. Summa kemudian rodadnahu kami kembalikan ia asfala safilin serendah-rendah tempat rendah. Illa kecuali
alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka mengerjakan as-salihati, kebajikan-kebajikan, falahu, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, tanpa terputus. Fama yukadzibuka, maka apakah yang menyebabkan mendustakan? Maka apakah yukadzibuka, mendustakanmu, ba'du, setelah itu, biddini, terhadap hari pembalasan. Alaisa, bukankah Allahu Allah biahkami, seadil-adilnya, al-hakimina, hakim. Nah, ini surat At-Tin, ya. At-Tin itu masih dalam surat Makkiyah, ya, terdiri dari 8 ayat, dan ini adalah surat 95. Wattini wazzaitun, ini masih dalam fase Mekah, ya. Wattini wazzaitun itu sudah dibagi santri bukunya, buku utama, buku tulisnya ada, buku tulisnya ada, bawa ya buku tulisnya, penggolpen ada. Wattini wazzaitun, demi tin dan zaitun. Ya, kata tin di dalam Al-Quran itu disebutnya hanya satu kali. Nah, di sini, ya. Jadi tin ini apa? Sejenis buah yang berada di Timur Tengah. Buah tin yang ada di Timur Tengah. Apabila telah matang, bijinya seperti tomat, warnanya coklat, rasanya manis, berserang tinggi, dan dapat digunakan sebagai obat penghancur batu, ya. Wasir juga. Jadi dalam terjemahan yang kita baca tadi, pada terjemahan Al-Quran Departemen Agama, At-Tin ini dibaca sebagai demi buah tin, ya. Wazaitun, dan zaitun disebut berapa kali? 4 kali, ya, 4 kali dalam Al-Quran. Zaitun juga sejenis tumbuhan yang banyak tumbuh di sekitar Laut Tengah. Kalau tadi tin di mana? Di Timur Tengah. Kalau zaitun di Laut Tengah kebanyakan. Pohonnya berwarna hijau, buahnya pun berwarna hijau. Namun ada pula yang hitam pekat, ya. Jadi ini bentuknya seperti anggur, bisa dijadikan asinan, bisa juga dipakai sebagai minyak yang sangat jernih. Makanya zaitun di kita ini kadang-kadang dipakai obat balur, gitu kan, dipakai obat diminum, kadang-kadang dipakai ngagoreng juga, ya. Bahkan Al-Quran menyebutnya sebagai pohon yang diberkahi dalam surat apa? An-Nur, ya, An-Nur.
zaitunatin la syarqiyyatin wala gharbiyah. Ya, syajarah mubarakah ya. Atau buah mubarakah. Ya, syajarah mubarakah. Nah, tapi juga ada ahli tafsir. Ini kan kita baca nih terjemahnya siapa? Departemen Agama di Indonesia. Ada juga ahli tafsir yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan tin dan zaitun adalah ya nama buah. Tadi nama buah yang di atas, ada juga yang menerjemahkan tin adalah nama bukit tempat Nabi Ibrahim. Ya, tempat Nabi Ibrahim menerima wahyu. Di mana Nabi Ibrahim? Di Timur Tengah. Ya, di Irak ya Nabi Ibrahim itu. Nah, Zaitun adalah nama bukit di daerah Yerusalem di mana tempat Nabi Isa menerima wahyu. Nah, jadi tin dan zaitun ini dua tempat yang dianggap bersejarah oleh para ahli tafsir. Karena itu Nabi Ibrahim dan Nabi Isa menerima wahyu. Tin daerahnya yang suka tumbuh di Timur Tengah, zaitun di Laut Merah, Yerusalem. Ya, nah ini tempatnya Nabi Ibrahim menerima wahyu dan tempatnya Nabi Isa menerima wahyu. Waturi sinin, ya, waturi sinin, dan demi bukit Sinai, wahadal baladil amin, dan kota Mekah ini. Nah, ini hampir seluruh ahli tafsir berpendapat, ya, bersepakat bahwa Tur Sinin, bukit Turisina itu, atau yang lebih dikenal dengan bukit Sinai, ya, bukit Sinai ini berada di mana? Palestina, ya, di Palestina. Nah, ada siapa di sana? Ini di Palestina ini tempat Nabi Musa menerima wahyu. Ya, tempat Nabi Musa. Wahadzal baladil amin. Sementara ini maksud dengan wahadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini, yaitu adalah kota Mekah. Siapa? Nabi yang diutus di kota Mekah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka Allah bersumpah dengan 4 hal yang penting ini, 4 tempat yang penting ini. Ya, 1 tadi apa? Bukit. 1 tin, ya, 2 tur zaitun, 3 tur Sina, 4 al-baladil amin. Tin itu tempatnya Nabi Ibrahim menerima wahyu, ya, di mana? Timur Tengah. Zaitun itu tempatnya tumbuh di Yerusalem, ya, itu tempatnya Nabi Isa menerima wahyu. Tur Sina itu tempatnya Nabi Musa menerima wahyu. Dan al-baladil amin, Mekah, tempatnya Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Ya. Nah, ya, jadi ini Allah memberikan bimbingan kepada mereka, kepada nabi-nabi yang disebut tadi. Jadi bimbingan yang diberikan kepada nabi dan rasul, ya,
itu ditujukan agar manusia tetap berada dalam kemuliaan, agar manusia yang diciptakan Allah ini terus menuju kepada tauhid Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena manusia ini adalah makhluk spesial. Maka Allah Subhanahu wa taala selanjutnya berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, ya, atau dengan bentuk sebaik-baiknya. Nah, ya, ini manusia oleh Allah ditulis secara eksplisit bahwa manusia ini bentuknya sempurna. Ya, bentuk manusia ini sempurna. Nah, ada seorang pakar Al-Quran yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani menyebutkan kata takwim pada ayat ini merupakan isyarat tentang keistimewaan manusia dibandingkan dengan binatang, yaitu dengan dikaruniai apa? Bedanya manusia dengan binatang? Akal, ya, pemahaman dan juga bentuk fisik, ya. Jadi makhluk yang berdiri tegak dengan dua kaki itu hanya manusia, nggak ada yang lain, ya. Nah, ya, ini dari fisiknya saja, dari fisiknya saja itu manusia itu dalam bentuk yang paling sempurna. Nah, di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya, ya, walaqad karramna bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh telah kami muliakan anak Adam, ya, dengan kelebihan-kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lain. Nah, jadi pada prinsipnya manusia ini adalah makhluk yang mulia. Coba kita lihat manusia. Siapa manusia yang pertama diciptakan? Nabi Adam. Begitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, makhluk sekelas malaikat saja disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya. Jadi Allah memberitahu, ya, bewara kepada malaikat, kami akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu siapa? Manusia. Kenapa manusia? Ya karena manusia ini makhluknya pilihan Allah dengan segala kelebihannya. Pada dasarnya manusia makhluk mulia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan siapa? Malaikat untuk sujud. Sujud bukan berarti ibadah, ya. Sujud dalam arti hormat. Kan ada saudara-saudaranya Yusuf juga pada sujud kepada Nabi Yusuf. Ya. Bersujud. Sujud bukan berarti beribadah, dan tidak boleh sujud makhluk kepada makhluk mah. Nah, sujud dalam arti hormat. Ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Nah, kecuali iblis, ya. Karena iblis ini aba wastakbar. Menolak, enggan, dan dia takabur. Kenapa? Nah, pertanyaan anaknya. Nah, malaikat suruh sujud kepada Adam, kepada manusia. Nah, karena manusia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada malaikat yang bertanya, "Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Apa enggak salah ya Allah?
menjadikan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, padahal dia suka menumpahkan darah, suka merusak bumi, dan kami kerjaannya tasbih kepadamu, mensucikanmu. Bagaimana kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku lebih tahu daripada kalian yang tidak tahu. Apa kelebihannya? Allah memberikan yang disebut dengan akal. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qala subhanaka la ilma lana. Jadi begitu Allah ajarkan malaikat semuanya, begitu Allah ajarkan Nabi Adam semuanya asma. Sok malaikat tahu nggak? Tidak tahu. Ini alam ya. Ini apa? Wa 'allama Adam al-asma' kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah fa qala anbi'uni. Sok. Bi asma'i haula. Tahu nggak nih kabar-kabar nama-nama? Nah, malaikat tidak tahu. Ya, malaikat tidak tahu. Nah, maka Nabi Adam demo, apa bukan demo? Ya, ngasih kabar, ya. Ngasih kabar kepada malaikat tentang asma-asma. Qala ya Adamu, wahai Adam, ambi'hum bi asma'ihim. Masuk bejaan Adam. Falamma ambahum gimana? Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku lebih tahu daripada kalian tentang yang gaib di langit, gitu kan? Nah, jadi manusia itu ya makhluk yang mulia, tapi ada tapinya, gitu kan? Kalau manusia mulia bisa lebih mulia dari malaikat, ya. Kalau manusia sesat bisa lebih sesat daripada hewan. Kenapa manusia bisa lebih mulia daripada malaikat? Karena hari malaikat mah diberinya oleh Allah satu potensi untuk taat. Hari manusia mah diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau manusia hari ini taat kepada Allah, itu hasil perjuangan, hasil mikir, hasil tafakur, hasil belajar dan lain sebagainya. Kalau malaikat mana potensinya? Taat saja. Nah, tapi bisa lebih sesat daripada binatang. Kalau kita lihat hari ini binatang membunuh, berburu, menikam, ya, kan wae da binatang, ya, karena tidak punya akal, tidak punya nurani. Tapi kalau kita melihat hari ini manusia membunuh, gitu kan, sewenang-wenang merusak, ini tidak bisa dimaklumi selaku manusia karena dia punya akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalau mulia bisa lebih mulia daripada malaikat, kalau sesat bisa lebih sesat daripada binatang. Balhum adallu, ya, begitu kata Allah, bisa lebih sesat daripada binatang. Jadi Allah memberikan kemuliaan begitu tinggi kepada yang namanya manusia, bukan hanya fisik saja, tetapi secara psikis juga manusia itu mulia. Tapi tadi bisa mulia melebihi malaikat, bisa sesat melebihi binatang. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kalau manusia tidak bisa menggunakan akalnya, tidak dipakai nuraninya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti perintah Rasulullah SAW dan ajaran-ajarannya, maka manusia ini
bisa kembali atau bisa diposisikan kepada tempat yang serendah-rendahnya. Ya, yang tadi kalau binatang mau menghalalkan segala cara teh wajar, udah binatang. Kalau manusia tidak bisa ditolerir seenaknya, gitu kan? Karena manusia punya akal. Nah, bagaimana tuh kita agar tidak kembali ke tempat yang rendah, tidak mendapatkan posisi yang hina? Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ini sering kita bahas tentang keimanan, tentang amal soleh. Siapa yang beriman dibarengi dengan amal soleh, maka pahalanya tidak akan terputus. Nah, kalau melihat surat ini secara spesifik, tidak ada yang berkaitan asbabun nuzulnya, tetapi ada para sahabat yang kekhawatiran di masa mudanya dia gagah, bisa beramal, bisa ibadah, pas tua pikun, ya aspal sabirin teh maksudnya teh kembali sehingga budak, bagaimana pahalanya? Jangan khawatir, kalau beriman dan beramal soleh pahalanya ghairu mamnun, tidak akan terputus, ya, tidak akan terputus. Jadi pahala-pahala yang dilakukan di masa muda sebelum dia pikun, gitu kan, sebelum dia kembali ke dia bisa mikir naon deui gitu, kembali ke seperti anak gitu. Nah, itu pahalanya tidak terputus, ya. Ini iman, bab iman kita sering bahas. Ini kalau dibahas panjang juga ya bab iman. Terus ya, iman dibarengi dengan amal soleh, begitu ya. Tidak cukup dengan iman, harus dibuktikan dengan amal soleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Ya, kita mah memastikan amalnya tidak terputus, yaitu dibarengi dengan amal soleh. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan ba'du biddin, setelah adanya keterangan-keterangan ini? Apa yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan? Ya, ini disebutnya ini dalam bahasa Arab itu istifham ingkari, ya, istifham ingkari. Ya, jadi tidak ada alasan apapun yang membuat manusia untuk mendustakan hari pembalasan dan mengingkari ajaran-ajaran Allah. Istifham, tapi bukan pertanyaan untuk dijawab, gitu. Jadi tidak ada alasan untuk ingkar setelah datang keterangan-keterangan, setelah datang rasul-rasul kepada Allah untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Ya, apalagi kurang, apalagi gitulah mau kurang mah, ya, karena manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, akalnya ada. Ya, jadi kalau kehebatan manusia kita lihat hari ini, sudah tercipta handphone gitu ya, wah sudah keren banget lah, sudah ada yang disebut dengan AI sekarang. AI-nya ya, itu kecerdasannya luar biasa. Apa atuh sampai bisa mendustakan hari pembalasan? Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah ini
yang seadil-adilnya hakim. Ya, bukan kalau ini adalah hakim yang paling adil, seadil-adilnya hakim. Nah, ya, ini menyatakan bahwa ya sok gerap palikiran manusia, ya bukan kalau ini adalah hakim yang paling adil, ya tahu kebutuhan kamu gitu kan, ya semuanya disediakan untuk kamu, ya timulai langit nah timulai bumi nah isinya dan apapun, seperti itu, ya maka jangan sampai kita mendustakan hari pembalasan, ya gitu. Jadi kalau kita sudah tahu, sudah sadar kalau ini adalah yang maha adil terhadap kita, jangan sampai kita mendustakan hari pembalasan, hari akhir. Selayaknya, seyogianya kita mengisi kehidupan kita dengan amal-amal soleh. Tentunya didasari dengan keimanan-keimanan. Nah, itu ya. Ini tentang syarat ad-din. Mudah-mudahan kita jadi orang-orang soleh yang terus bekerja, terus berkarya. Itu kan amal soleh itu ya karya gitu. Karya, lalu dibahasakan mah karya yang bermanfaat, tidak melanggar syariat, begitu itu karya amal soleh. Tentunya didasari dengan keimanan. Jangan sampai seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ya ayat 23. Wa qadimna ma amilu min amalin ya faj'alnahu haba'am mansura. Kami terima cenah amalna ya qadimna ya kami hadapkan segala amal baik yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu debu yang berterbangan. Nah ini orang-orang kafir kalau beramal baik di dunia tidak jadi amal salah, cukup di dunia. Kenapa? Karena itu tidak didasari dengan keimanan. Nah, tapi bihada, mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya, memotivasi kita terus untuk beramal soleh, untuk terus bekerja, berkarya, tentunya dibarengi dengan keimanan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.